Rapat paripurna, pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2021 dan persetujuan Renja DPRD 2023. Pemerintah harus kendalikan harga cabai setan. Pansus 1 sinkronisasi Raperda pengusulan perda di Pemprov Jatim. Komisi A, keterbukaan informasi perlu terus ditingkatkan. Media tradisional, dolanan anak media permainan ajarkan budi pekerti. Hai Dulur Jateng, Apa kabar hari ini? selama beberapa menit ke depan Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscila Chandra. Dan saya Bintari Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Pimpinan membuka rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2021 dan persetujuan rencana kerja atau Renja DPRD 2023. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman membuka rapat paripurna pada Jumat 17 Juni 2022 dengan agenda pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2021 dan persetujuan rencana kerja Renja DPRD 2023. Sebelum membuka, ia meminta peserta rapat untuk bersama berdoa atas wafatnya anggota Komisi A Agus Prasetyo. Usai doa bersama, Sukirman bersama Wakil Ketua DPRD Kuati Abdul Qadir Al-Katiri mempersilahkan masing-masing fraksi menyerahkan laporan pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2021. Dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Golkar, PKS, P3, PAN, dan terakhir fraksi Demokrat. Memasuki agenda rapat yang kedua, Sekretariat DPRD membacakan Renja DPRD 2023. Dalam paparan Renja itu disebutkan sejumlah program kerja. Di antaranya, penyelenggaraan rapat, pembentukan perda, pengawasan, penyerapan aspirasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM DPRD, sosialisasi dan publikasi, dan menghadiri kegiatan. Dalam beberapa pekan terakhir ini, harga cabai terus naik menembus Rp85.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Dalam beberapa pekan terakhir ini, harga cabai dan bawang terus naik. Bahkan di sejumlah pasar tradisional, harga cabai setan menembus Rp85.000 per kilogram. Sementara harga bawang telah naik beberapa waktu sebelumnya berkisar Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram untuk bawang merah dan Rp32.000 sampai Rp35.000 per kilogram untuk bawang putih. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri meminta pemerintah bisa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar. Tujuannya untuk mengetahui penyebab kenaikan sejumlah pasokan pangan yang terus melonjak, terutama untuk menghindari unsur-unsur penimbunan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pada sebuah kesempatan, dirinya ke Pasar Banjarsari Solo untuk mengetahui harga sejumlah komoditas yang mulai dikeluhkan masyarakat. Dari pedagang diperoleh informasi semula harga cabai setan Rp50.000 per kilogram, sekarang mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Bahkan di Klaten seperti di Desa Tegalrejo Kecamatan Ceper, cabai rawit mutu bagus di kisaran Rp100.000 per kilogram. Kuatli menilai faktor cuaca hingga gagal panen adalah masalah klasik yang akan terus terjadi pada daerah manapun. Pemerintah dapat menggandeng petani untuk menyelesaikan masalah tersebut, misalnya saja dengan urban farming. Diakuinya kebiasaan masyarakat mengonsumsi dan mengolah cabai basah telah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Selain itu, pelaku ekonomi menengah ke bawah menggunakan cabai sebagai komoditas ekonomi yang masih digemari oleh pembeli. Pansus 1 DPRD Provinsi Jawa Tengah terus menginventarisasi bahan-bahan masukan guna meningkatkan fungsi legislatif. DPRD Provinsi Jateng terus menginventarisasi bahan-bahan masukan guna meningkatkan fungsi legislatif. Pada Rabu 15 Juni 2022, Panitia Khusus Pansus 1 bertandang ke kantor Pemprov Jatim. Pada kesempatan itu, Ketua Pansus 1 Muhammad Yunus menyampaikan, sekarang ini pihaknya mempersiapkan perbaikan tata beracara dalam pengusulan Raperda. Hal tersebut dimaksudkan supaya anggota Dewan lebih awas dan teliti dalam membuat perda. Menanggapi hal itu, Kepala Perancangan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Jatim Sulistianingsih mengatakan, proses pengusulan Raperda menjadi perda sebenarnya memiliki alur yang sama. Hanya saja yang membedakan yakni ada beberapa program yang dilakukan sebelum Raperda itu dibuat.
Selain itu, Yunus juga mengatakan bahwa Pansus 1 juga bermaksud untuk mengoptimalkan pembuatan perda. Pihaknya berharap komunikasi antar Jateng dan Jatim selalu sinkron dan selaras, agar dapat saling belajar satu dengan yang lain. Terima kasih. Komisi A menghadiri rakor peningkatan pelayanan data dan informasi publik yang dilaksanakan di Kota Salatiga baru-baru ini. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh bersama Wakil Ketua Komisi A Fuad Hidayat menghadiri rapat koordinasi rakor peningkatan pelayanan data dan informasi publik yang dilaksanakan di Hotel Grand Wahid, Kota Salatiga baru-baru ini. Rakor itu sendiri membahas tentang penerapan peraturan Komisi Informasi atau Perki nomor 1 tahun 2021 bagi SKPD Provinsi Jateng. Pada kesempatan itu Muhammad Saleh menuturkan bahwa keterbukaan informasi publik itu sesuatu yang sudah diatur dalam perundang-undangan dan informasi sendiri merupakan hak asasi dari setiap manusia. Di samping itu peran dari DPRD sebagai fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan juga merupakan subjek dari informasi publik. Senada Fuad Hidayat mengungkapkan ada 3 hal penting dalam informasi publik, yaitu basic teoretik, legal, dan faktual, di mana keterbukaan atau transparansi merupakan sesuatu yang wajib dimiliki pemerintahan saat menyampaikan informasi publik sehingga dapat tercipta good governance. Permainan anak atau dolanan anak mengandung sebuah filosofi yang kuat dalam pembentukan karakter pada anak terutama untuk budi pekerti. Media tradisional, dolanan anak media permainan ajarkan budi pekerti. Permainan anak atau dolanan anak mengandung sebuah filosofi yang kuat dalam pembentukan karakter pada anak terutama untuk budi pekerti. Kejujuran, hormat menghormati, serta kompetisi semua ada. Sayangnya, seni dolanan anak itu redup seiring dengan permainan yang digantikan oleh kecanggihan gawai. Anggota DPRD Jawa Tengah Stefanus Sukirno menuturkan kegelisahannya itu dalam acara media tradisional atau Dialog Metra dengan tema nguri-uri kesenian tradisional khas Surakarta pentas dolanan anak pada Sabtu 18 Juni 2022. Ia menilai permainan anak juga terdapat nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan kebangkitan. Senada, pelaku seni Agung Kusuma menjelaskan rasa yang ditanamkan kepada anak-anak mempunyai rasa toleransi dan kejujuran mereka. Supaya kesenian dolanan anak itu tidak punah, harus ada kerjasama dengan dinas terkait maupun dengan sanggar-sanggar yang melatih. Karena jika tidak ada sanggar, maka sekolah seni pun akan kosong. Saya Priscila Chandra. Saya Binta Aristia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.